Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 14 Januari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Apakah Roh Melayang? Apakah Roh Melayang? Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, dan karena kami mau menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dan perkataan yang bukan diajarkan kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang apa yang disebut dengan roh, dan sebagian orang berbicara tentang dunia roh, sehingga kami sungguh-sungguh bergaul dan hidup di dalam roh yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanannya dikasihi Tuhan, tema yang cukup menarik dengan tema apakah roh melayang. Maka pertanyaan ini seringkali justru terjadi di usia anak-anak. Tatkala anak-anak sedang usia pengembangan imajinasi, usia 10, usia 11, bahkan 9, atau kemudian sampai ke 12 tahun. Di usia-usia seperti inilah mereka suka sekali kepada dunia-dunia mistik. Mereka suka dengan bicara tentang hantu, tentang setan-setan. Kemudian mereka menyukai film-film yang seperti demikian. Dari zaman terdahulu sampai sekarang ada permainan-permainan aplikasi, permainan tentang dunia setan. Tentu ini sesuatu yang menarik, dan ada satu pertanyaan, apakah roh itu melayang? Pertanyaan ini sederhana, lalu jawabannya seperti apa? Yang jelas dunia roh bukanlah dunia materi. Dunia roh adalah sesuatu yang sifatnya tidak kasat mata, dia kemudian juga tidak bermassa, tidak punya berat jenis, tidak punya berbau, dan tidak punya wujud. Jadi roh itu sesuatu yang tidak bisa didengar, tidak bisa juga dilihat. Tetapi roh yang di dalam Alkitab yang diajarkan adalah sebuah relasional yang sifatnya itu metafisika, yang di luar fisik, yang tidak bisa dijabarkan secara penjabaran biologis, kasat mata, didengar, dirasa, atau dicium baunya, tidak seperti demikian. Tapi dunia roh itu adalah dunia relasi antara yang fana dengan yang tidak fana, antara yang kasat mata dengan yang tidak kasat mata. Siapa itu yang kasat mata? Yaitu seluruh ciptaan yang ada di dalam dunia ini yang kasat mata. Semua yang ada di langit, bintang, bulan, matahari, semua yang ada di air, yang ada di dalam air, yang ada di daratan, yang ada di bawah tanah, yang ada di inti bumi, itu semuanya sifatnya itu fisik. Apa itu di dunia roh? Alkitab mencatat dunia roh ada dua, yaitu roh Allah, dan kita sebagai bagian yang diciptakan oleh Tuhan, kita juga diberikan roh yang berasal daripada Allah. Tapi ada yang disebut dengan roh pemberontak, yang kita kenal dengan iblis atau setan. Itu roh yang memberontak. Jadi kita akan kesampingkan pertanyaan apakah roh melayang? Jelas jawabannya itu bukan sebuah statement yang bisa diterima. Karena roh itu bukan fisik. Jadi dia tidak melayang, dia tidak berwujud, dia tidak berbau, dia tidak berwarna, dan dia tidak bersuara. Tetapi roh itu adalah sesuatu sifatnya relasional. Nah, berbicara tentang roh yang baik tentu adalah roh Allah, roh yang maha kuasa. Allah itu adalah roh, dan barang siapa yang menyembah, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah bukan berwujud. Allah menjadi berwujud tatkala datang di dalam diri yang bernama Yesus Kristus, manusia, anak Allah yang menjadi manusia, juru selamat yang datang ke dalam dunia. Mari kita akan belajar, ada dua roh, yaitu roh Allah, dan kita juga diberikan roh di dalam diri kita, selain kita punya jiwa, selain kita punya badan dan raga. Tetapi ada roh yang memberontak, yaitu iblis. Nah, iblis inilah yang kemudian menjadi bisikan-bisikan yang bukan dalam bentuk suara yang bisa dideteksi oleh alat rekam. Tapi iblis ini sesungguhnya juga bukan berwujud seperti hantu-hantu yang kita pahami, seperti kuntilanak atau pocong dan segala macam. Itu hanya rekaan dan imajinasi manusia di dalam menafsirkan yang disebut dengan dunia roh. Tapi sesungguhnya roh tidak seperti demikian. Tapi roh itu adalah niatan daripada satu sosok yang sesungguhnya iblis itu berasal dari malaikat Allah yang jatuh. Apakah kemudian nanti berbentuk? Nanti kita akan paham sesungguhnya
sewaktu kita bertemu dengan Tuhan. Waktu kita bertemu Tuhan, kemudian kita dibangkitkan, maka kita masing-masing punya roh yang tidak pernah bisa mati. Dan Tuhan akan janjikan yang namanya itu tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan itu seperti apa? Hanya kita akan pahami, itu urusannya nanti. Berbicara tentang dunia roh, yaitu roh Allah dan roh kegelapan, roh memberontak. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita tidak menerima roh dunia, yaitu roh pemberontak, roh yang berasal dari iblis, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi dunia roh itu adalah dunia yang mengajarkan. Roh Allah mengajarkan kebenaran, roh Allah mengajarkan kebaikan, roh Allah mengajarkan kekudusan. Tapi ada roh yang lain yang disebut dengan roh pemberontak, yang disebut dengan setan, Beelzebul, yang disebut dengan Lucifer, yang disebut dengan iblis. Itu adalah roh yang memberontak. Roh yang kemudian terus-menerus agar kita masuk ke dalam roh yang sifatnya dunia. Roh yang melawan Allah. Sehingga perkataannya pun adalah perkataan yang menyesatkan. Suara-suaranya pun yang dibisikkan di hati kita, di pikiran kita pun adalah yang menyesatkan. Sehingga kita jangan kemudian berorientasi tentang apakah roh yang melayang. Tapi kita lebih berfokus roh mana yang membawa keburukan, keberdosaan, atau roh mana yang membawa kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Allah sudah merancang kita agar kita hidup di dalam roh Allah. Bersekutu. Karena dunia roh itu adalah dunia relasional. Dunia hubungan, dunia relasi. Sewaktu kita sudah dikembalikan relasi hubungan dengan Tuhan, maka relasi dengan Tuhan itu tidak boleh terputus. Harus senantiasa menyambung tanpa ada gangguan, tanpa kemudian menjadi tersendat, tanpa kemudian berjeda-jeda, kadang nyambung kadang tidak. Tetapi harus terus-menerus. Tatkala kita tidak punya relasional dengan Tuhan yang intim, yang terus-menerus tanpa putus, maka di usia-usia jeda itulah, di saat-saat putus itulah ada roh yang datang dari dunia. Ia akan membawa kita kepada kerusakan, menjauhkan kita dari Tuhan, menjauhkan kita dengan hubungan dari keluarga, keluarga menjadi berantakan, menjauhkan kita dari kekudusan, sehingga apapun yang kita buat penuh dengan keberdosaan, penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan berbagai macam kecemaran. Kita menikmati seluruh anugerah Allah, baik itu finansial, kesehatan, waktu, karunia. Tatkala kita tidak terkoneksi secara relasional dengan Tuhan, maka semua potensi yang ada dalam diri kita dipakai untuk keburukan. Kita punya kuasa untuk korupsi, kita punya kekuatan untuk menekan orang lain, kita punya pengaruh untuk mempengaruhi orang malah menjauh dari Tuhan dan bukan mendekat dari Tuhan. Itulah yang disebut dengan roh relasional dengan roh dunia. Roh kegelapan, roh memberontak, roh yang menjauhkan kita dari Tuhan. Itulah kegelapan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita boleh berhikmat kepada Allah agar kita terus-menerus punya relasional antara roh kita, hidup kita dengan roh Allah dan bukan dengan roh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.